ini adalah sepasang kaki besar yang penuh cerita, tapi ini bukan tentang kaki. Pria ini pun baru saja membawa istrinya ke ladang, tapi istrinya itu tiba-tiba menghilang. Dia pun mengira bahwa istrinya itu bercanda dan main peta umpet. Tapi ternyata istrinya itu telah diculik oleh pria mesum, dan mereka pun membawanya ke ladang jagung ini, guys. Kelompok pria mesum ini pun akan bersenang-senang dengan istri pria itu, guys. Dia pun ingin berteriak, tapi mulutnya tertutup. Akhirnya dia pun hanya bisa memandangi suaminya itu yang berjalan di sampingnya. Dia pun sudah pasrah, guys, dan meneteskan air mata. Lalu pria itu pun langsung menemukan istrinya yang sudah lemas. Dia pun merasa bersalah sama istrinya itu, guys, dan langsung menepuk-nepuk jidatnya karena dia telah gagal untuk menjaga istrinya. Lalu dia pun melaporkan kejadian itu ke kantor polisi setempat, guys. Namun polisi ini pun sama sekali tidak menganggap laporan mereka. Dia pun terus asik makan dan mengangkat kakinya di atas meja. Lalu dia pun menyuruh pria dan wanita ini untuk segera pulang saja naik bajai. Polisi ini pun marah, guys, karena dia telah diganggu dengan hal-hal kecil seperti itu. Kedua suami istri ini pun akhirnya pulang ke rumahnya. Suaminya pun melihat istrinya itu sudah mengakhiri hidupnya, guys. Istrinya pun terpaksa melakukan itu karena dia tidak mendapatkan keadilan, sehingga pria ini pun memeluk istrinya itu, guys. Lalu dia pun langsung bawa tubuh istrinya itu ke kantor polisi. Dia pun langsung menuntut polisi itu dan menyalahkannya karena mereka tidak pernah menghiraukan masalahnya. Polisi ini pun malah menantangnya balik. Dia pun mengatakan, jika kamu memang mau mendapatkan keadilan, ambil pistol ini dan letakkan ke kepalaku. Jika memang kamu berani. Akhirnya pria ini pun langsung ledakan itu, guys. Dia pun sangat marah karena polisi itu telah membuat istrinya tiada, guys. Akhirnya satu keluarga itu pun saling tembak-tembakan dan mereka pun tewas seketika. Namun tragedi yang mengerikan itu belum terpecahkan juga, guys. Tibalah saatnya seorang inspektur baru yang menggantikan inspektur lama yang sudah tiada. Dia pun akan membasmi seluruh kejahatan yang ada di kota itu, guys. Dia pun sangat ketat terhadap dirinya sendiri sampai dia pun follow up selama 50.000 kali. Lalu dia pun langsung melatih semua otot-ototnya. Kualitas fisiknya yang sangat kuat ini membuatnya tidak diragukan lagi, guys, dalam menangani suatu perkara. Dia pun bisa berlari bersama kuda sampai kuda itu pun kewalahan untuk mengejarnya. Saat semua preman yang mau melakukan kejahatan ini, mereka pun tidak sengaja melihat kereta polisi itu, guys. Lalu mereka pun akan meninggalkan semua pekerjaan jahat mereka karena mereka sangat takut dengan polisi itu, guys, sampai mereka pun lari tubik-birit. Ketika polisi ini sedang mengadakan rapat sama anggotanya, tiba-tiba ribuan warga pun datang dan mereka pun minta keadilan sama polisi itu, guys, atas apa yang dilakukan preman itu kepada anak gadisnya. Sampai pria ini pun berlutut minta perlindungan polisi itu, guys, karena anaknya telah hilang diculik oleh preman. Sehingga polisi ini pun sangat terharu melihat itu, guys, dan dia pun buka kacamatanya. Dia pun memerintahkan seluruh anggotanya untuk bersiap-siap. Polisi ini pun telah menemukan lokasi dari preman-preman itu, guys. Lalu dia pun datang dengan keretanya. Dia pun langsung mengejar kelompok preman itu, guys, dengan kecepatan keretanya 1800 mm per jam. Dan dia pun tidak akan melepaskan seluruh kelompok preman itu, guys. Lalu dia pun langsung menghajar seluruh anggota preman itu sampai semuanya pun terjatuh, guys. Polisi ini pun sampai melompat dari atas keretanya untuk menangkap ketua preman itu. Lalu dia pun langsung mencampakkannya. Lalu dia pun langsung menaiki keretanya lagi dan langsung mengejar preman yang mau mencoba kabur. Tapi ban keretanya pun tersandung sehingga polisi ini pun langsung terjatuh, guys. Tapi polisi ini pun sengaja melakukan itu. Dia menghalau dua mobil penjahat itu, guys, sampai dua mobil penjahat itu pun langsung terbang. Dia pun memakai jurus yang sutradara aja tidak tahu jurus itu namanya apa. Kemudian preman ini pun mengatakan, jika kamu jago, menyingkir dari sini, jangan ikut campur. Preman hitam gemuk ini pun langsung bergegas dan mengambil batang besi untuk menyerang polisi itu, guys. Lalu polisi ini pun langsung memutar sepatunya. Dia pun langsung nendang anggota preman itu, guys. Lalu dia pun langsung meraih preman berbaju putih ini dan langsung melemparkannya. Kemudian polisi ini pun langsung berbalik dan langsung memukuli preman ini, guys, sampai perutnya pun kesakitan. Akhirnya dia pun langsung mencampakkannya lagi sehingga seluruh preman itu semuanya tepar dibuatnya, guys. Aksi polisi itu pun membuat anggota preman yang lain ketakutan. Mereka pun langsung kabur, guys. Tapi polisi ini pun langsung mengambil senjatanya. Dia pun menyentuh senjatanya itu dan langsung berlari dengan sangat cepat untuk mengejar seluruh preman-preman itu, guys. Jangankan mengejar preman, kuda saja dikejarnya, guys, sampai kuda itu pun tidak bisa mengalahkannya. Lalu dia pun langsung mengeluarkan 3 bayangannya, saking cepatnya, guys, larinya. Akhirnya semua penjahat itu pun sudah terpojok, guys. Dia pun tidak bisa lagi melarikan diri. Mereka pun semuanya bingung mau lari kemana lagi. Akhirnya preman ini pun karena sudah ketakutan, mereka pun langsung mengambil seluruh senjatanya. Mereka pun menggunakan senjata untuk menyerang polisi ini, tapi tidak kena, guys. Kehebatannya pun dalam bertarung tidak diragukan lagi, guys, karena seluruh preman itu tidak ada yang sanggup untuk menyentuh polisi itu. Walaupun polisi ini memiliki senjata api, tapi dia tidak mau mengeluarkannya, guys. Padahal dia bisa saja langsung menembaki seluruh anggota preman itu tanpa harus bertarung dulu. Tapi yang namanya film, guys, kalau nggak bertarung tidak seru. Dia pun selesai menghabisi seluruh anggota preman itu, guys, dan langsung membawa seluruh preman itu ke kantornya. Karena perbuatan polisi itu, sehingga dia pun membangunkan orang yang sangat ditakuti di daerah itu, guys.
Jangan pernah membuat masalah dengan pria ini, karena hobinya adalah bermain dengan kadal raksasa dan juga memberi makan elang ini guys dengan daging segar. Orang-orang pun memberinya nama panggilan yaitu Vikram, seorang penjahat yang sangat bengis. Dia meraih daging ayam dengan tangannya kotor dan melontarkannya ke arah langit dengan liar. Tepat pada saat ini datanglah kawanan komodo raksasa. Salah, maksudnya kawanan preman. Dia pun melaporkan kepada Vikram bahwasannya anggota mereka telah ditangkap oleh polisi baru. Vikram pun sangat marah dan langsung datang ke kantor polisi itu guys. Dia pun bersama kawanan preman itu memaksa polisi ini untuk segera membebaskan anggota mereka yang ditangkapnya. Tapi jawaban polisi ini pun sangat tajam, membuat Vikram pun menjadi sakit hati. Dia pun mengancamnya, jika kamu berani melawanku, maka aku akan menghabisi keluargamu. Tapi polisi ini pun tersenyum. Dia pun mengatakan bahwasanya keluarganya telah pergi ke luar negeri. Jangan pernah lagi berani menahan premanku, atau kau akan tahu rasa gimana akibatnya. Sehingga polisi ini pun hanya bisa tersenyum. Kali ini Vikram pun gagal guys. Dia pun pulang dengan tangan kosong. Tapi polisi ini pun sudah punya rencana guys. Dia pun mengumpulkan seluruh anggota preman itu agar membuktikan bahwasanya dia lebih kuat. Dia pun mengajukan pertanyaan 1+1. Lalu preman ini pun langsung jawab 3, sehingga mereka pun langsung mengukurnya. Dia pun menanya lagi 1+1 berapa. Lalu salah satu preman ini pun menjawab 2, sehingga jawabannya pun betul. Tapi dia pun langsung pukul lagi guys. Dan akhirnya seluruh preman itu langsung dipenjara oleh polisi ini. Dia pun mengumpulkan seluruh anggotanya bahwasanya dia tahu anggotanya itu ada yang menerima suap. Dia pun langsung menampar anggota polisi itu guys yang menerima suap. Dia pun hendak menangkap seluruh geng kriminal yang dibawa pimpinan dari Vikram itu guys. Dan dia pun menyetop sebuah truk yang isinya adalah uang ilegal semua. Polisi ini pun tidak main-main guys. Dia pun tidak ada takutnya sama sekali dengan penjahat itu. Pria ini pun berhasil membuka isi kontainer itu guys. Begitu dia membukanya, ternyata di dalam sangat banyak perempuan guys. Mereka pun akan dijual oleh para mafia-mafia itu secara hidup-hidup. Lalu dia pun memandangi di dalamnya lagi. Ternyata masih ada ruangan guys. Begitu dia membukanya, ternyata isinya adalah duit semua. Dia pun telah berhasil menggagalkan penyeludupan uang ilegal. Lalu dia pun langsung menelpon penjahat itu guys. Dia pun mengatakan bahwasanya jangan pernah kamu sentuh uangku. Dia pun tidak terima guys jika usahanya diganggu oleh pria itu. Dan dia pun sangat marah guys. Tapi pria ini pun tidak takut. Dia pun malah menyebarkan itu ke dalam media, sehingga seluruh media pun langsung jumpa pers dengan semua polisi itu guys. Mereka pun salut sama pria itu guys karena telah berani menyenggol penjahat paling sadis. Lalu mereka pun langsung menyuruh anggotanya untuk datang memeriksa data pria itu guys. Mereka pun sangat terkejut dengan fakta. Ternyata pria itu bukanlah polisi guys. Dia pun sengaja menyamar jadi polisi. Lalu dia pun terbongkar guys karena dia ingin balas dendam atas apa yang telah dilakukan mereka kepada adiknya. Pria itu pun dulunya adalah seorang petani. Dia pun menyamar sebagai polisi guys karena dia tidak memiliki pendidikan sama sekali. Semua anggotanya pun masih belum ada yang tahu bahwasanya atasan mereka itu bukanlah polisi yang resmi. Mereka pun sedang mengadakan parade dalam pasukan guys, dan mereka pun semuanya berkumpul. Pria itu pun memimpin parade itu guys, dan mereka pun sangat menghormati pria itu, padahal mereka tidak tahu bahwasanya dia bukanlah atasan mereka sebenarnya. Lalu semua itu pun terbongkar jelas guys. Pria ini pun langsung bawa semua itu ke pengadilan, dan mereka pun mengecek semua data-datanya, dan akhirnya terbongkar jelas pria itu bukanlah polisi yang sebenarnya guys. Jadi siapa sebenarnya yang polisi? Berita itu pun telah sampai di kepala komisaris ini guys. Mereka pun mengadukan pria itu karena dia adalah polisi bodongan. Rombongan mobil kepala polisi ini langsung mendatangi pria itu guys. Dia pun sedang mengadakan upacara kepada anggotanya. Ternyata polisi ini pun ingin menangkap pria itu guys karena dia adalah polisi palsu. Semua data-data pun sudah mereka kumpulkan, dan mereka pun yakin bahwasanya pria ini tidak ada pernah lulus jadi polisi. Mengapa dia bisa memiliki seragam polisi? Kepala polisi ini pun langsung menyuruh untuk mencopot seluruh seragamnya karena dia akan segera ditangkap. Pria ini pun langsung mencopot semua seragamnya guys. Dia pun langsung meletakkan tongkat keabadiannya dan langsung melepaskan topi polisinya itu guys. Dia pun tahu bahwasanya dia sudah terbongkar. Kepala polisi ini pun menyuruh anggotanya untuk segera melepas jabatannya, dan mereka pun langsung melepasnya guys. Pria ini pun tidak melawan karena dia tahu bahwasanya dia telah salah. Lalu dia pun langsung diambili semua atribut polisinya, dan dia pun akan dipenjara guys karena dia telah melanggar kode etik dari kepolisian. Lalu kepala polisi ini pun menyuruh anggotanya untuk segera memborgol pria itu guys karena dia akan diadili. Akhirnya pria ini pun langsung memberikan tangannya guys, dan dia pun sudah ikhlas akan dipenjara. Dia pun memandangi seluruh kepala polisi itu guys. Padahal dia adalah polisi palsu, tapi dia tahu kerja guys dan membantai seluruh semua penjahat. Tapi polisi yang asli entah apa kerjaannya guys, mereka pun hanya makan dan minum saja. Dia pun langsung dibawa oleh polisi ini untuk segera dipenjara. Tapi dia pun santai saja guys karena dia tidak perlu memakai baju polisi untuk menghabisi seluruh penjahat-penjahat itu. Tanpa seragam pun dia pun bisa menghabisi seluruh penjahat itu guys. Anggotanya pun hanya bisa memandangi pria ini yang ternyata bukanlah atasan mereka. Dia pun langsung dibawa guys ke pengadilan, dan dia pun akan segera dihukum dan dengan seberat-beratnya. Seluruh rombongan polisi itu pun langsung bawa pria itu guys.
Polisi palsu ini pun ditangkap oleh polisi yang asli, tapi dia tersenyum guys melihat kantor polisi itu. Walaupun mereka polisi asli, tapi mereka tidak tahu kerja. Dia pun menjadi tersangka karena telah memakai seragam polisi dengan sembarangan, padahal pria ini tidak ada lulusan polisi. Lalu dia pun langsung dikawal oleh seluruh anggota polisi itu guys untuk dimasukkan penjara. Dia pun langsung dimasukkan ke dalam sel dan dia pun akan diadili guys oleh pengadilan. Dia pun tidak ada takutnya sama sekali guys, walaupun sudah dimasukkan dalam penjara. Dia pun yakin bahwasannya hukum di sana itu tumpul di atas dan juga tajam di bawah. Kepala polisi ini pun sangat senang karena pria itu telah ditangkap. Lalu berita itu langsung viral seketika guys, karena polisi yang selama ini dibanggakan masyarakat ternyata adalah polisi palsu. Lalu penjahat ini pun langsung melihat berita itu dan dia pun sangat senang. Dia pun akhirnya mengatakan kepada anggotanya bahwasannya mereka telah merdeka. Tapi seluruh masyarakat berdemo guys. Mereka pun menuntut polisi dan juga pengadilan untuk melepaskan pria itu. Walaupun dia melakukan kesalahan telah memakai seragam polisi, tapi dia telah membantai seluruh penjahat dan itu menguntungkan rakyat kecil. Semua media pun langsung memberitakan itu guys, dan mereka pun berharap kepada pemerintah untuk segera mengabulkan semua permintaan mereka. Pria ini pun sampai diwawancarai sama seluruh wartawan guys dalam penjara, tapi dia memohon kepada seluruh wartawan untuk mendukungnya. Akhirnya seluruh Perdana Menteri ini pun langsung berkumpul. Mereka pun langsung membahas masalah itu guys. Perdana Menteri ini pun tidak mau jika masyarakat itu nanti demo dan juga memberontak. Mereka pun meminta kepada pemerintah untuk segera membebaskan pria itu saja. Lalu pria ini pun langsung dibawa ke pengadilan guys. Masyarakat pun meminta untuk pengadilannya secara terbuka. Akhirnya dia pun langsung disambut oleh seluruh masyarakat itu guys, karena dia sangat dipro oleh masyarakat. Hakim ini pun sangat salut melihat pria itu. Apa sebenarnya kekuatannya? Mengapa dia malah dipuji oleh seluruh masyarakat? Padahal dia telah melakukan kesalahan. Masyarakat pun tidak peduli mau dia polisi palsu atau asli. Yang penting dia telah membela masyarakat kecil. Apalagi dia telah memberantas seluruh penjahat. Sehingga seluruh masyarakat pun bertepuk tangan dengan pria itu guys. Para hakim ini pun langsung mengambil keputusan. Mereka pun bertanya kepada temannya masing-masing. Akhirnya hakim ini pun langsung mengambil keputusan itu guys. Dia pun mengatakan bahwa pria ini ternyata niatnya baik walaupun caranya salah. Sehingga hakim pun memutuskan untuk pria ini segera bebas. Akhirnya seluruh masyarakat pun sangat senang guys, karena pria ini akhirnya dibebaskan. Tapi dia tetap tidak jadi polisi guys, dan dia pun menjadi rakyat biasa. Penjahat ini pun langsung datang ke kantor polisi itu guys. Mereka pun bernyanyi-nyanyi karena pria itu sudah tidak menjadi polisi lagi. Dia pun akhirnya berkuasa guys, karena selama ini yang menghalangi seluruh kegiatannya adalah polisi itu. Dan dia pun tahu bahwa polisi itu telah dipecat walaupun dia tidak dipenjara guys. Lalu dia pun menduduki tempat duduk polisi itu dan mengatakan bahwa tempat duduknya sangat nyaman, tapi orangnya sudah tidak ada lagi. Dia pun mengatakan kepada seluruh polisi di sana untuk tidak main-main dengannya, karena apabila dia marah, dia pun akan menghabisi siapapun yang mencoba melawannya. Ini adalah sebuah topi besar yang tidak biasa, karena siapapun yang memakainya akan berkata jujur. Penjahat ini pun tidak percaya guys, lalu dia pun langsung memakainya. Penjahat ini pun langsung mengatakan bahwasanya dia pernah merampas harta orang-orang miskin dan dia pun telah mengganggu para wanita. Semua anggotanya pun bingung mengapa bos mereka malah berkata jujur. Akhirnya penjahat ini pun mencobanya lagi guys, dia pun masih tidak percaya. Lalu dia pun mengatakan lagi bahwasanya dia memiliki usaha yang ilegal dan juga menghalalkan segala cara, sehingga dia pun terkejut guys karena dia berkata jujur lagi. Dia pun berkata jujur di depan polisi itu guys, dan dia pun tahu bahwasanya itu semua ulah dari topi ini. Dia pun malah mencobanya lagi guys. Semuanya pun malah jadi terbongkar, sehingga penjahat ini pun geram melihat topi itu guys. Dia pun mengatakan, aku akan menghancurkanmu jika berkata jujur lagi. Lalu dia pun mencobanya lagi guys dan masih penasaran. Akhirnya dia pun marah sama topi itu guys, tapi malah topi itu melawan dan dia pun tidak bisa menyentuhnya lagi. Lalu dia pun langsung mencapakan topi itu dan segera keluar dari kantor polisi itu guys karena kalah malu. Topi itu pun seketika langsung kembali ke tempatnya guys, karena topi itu adalah milik polisi yang jujur itu guys. Karena lambang topi itu adalah lambang keadilan. Lalu dia pun langsung dibebaskan dari penjara itu. Semua masyarakat pun langsung menyambut pria itu guys, karena mereka tahu bahwa pria itu adalah seorang pahlawan. Semua masyarakat pun sudah menunggunya di rumahnya. Akhirnya dia pun kembali lagi ke rumahnya guys, dan seluruh masyarakat pun sangat merindukannya. Dia pun melakukan upacara suci untuk menghilangkan sialnya yang sudah masuk dalam penjara itu. Mahasiswa ini pun mendesak pria itu untuk mencoba mencalon jadi polisi saja, agar dia menjadi polisi resmi dan tidak takut lagi dalam memberantas penjahat. Mereka pun akan mendukungnya sampai ke pengadilan nanti. Mahasiswa ini pun mengirimkan surat kepada Perdana Menteri ini untuk permohonan agar pria itu bisa dimasukkan ke dalam polisi. Tapi Perdana Menteri ini pun mengatakan bahwa dia harus tes polisi dulu. Berita itu pun sampai di pemerintahan ini guys, dan mereka pun berdiskusi untuk menerima pria itu menjadi seorang polisi, karena seluruh masyarakat sangat mencintainya dan mereka pun setuju jika pria itu menjadi polisi. Tapi penjahat ini pun tidak setuju guys, karena apabila pria itu menjadi polisi lagi, maka seluruh usaha dan juga ilegalnya itu akan terganggu lagi, sehingga dia pun marah sama Perdana Menteri ini. Tapi Perdana Menteri ini pun tidak peduli, karena semua itu bukanlah permintaannya, tapi
permintaan dari masyarakat, karena masyarakatlah di atas dari pemerintahan. Lalu pria ini pun minta izin sama neneknya untuk mengikuti ujian kepolisian itu guys, agar dia bisa lulus. Tapi kepala polisi yang jahat ini mengatakan bahwasanya dia udah pasti tidak lulus. Tapi pria ini pun hanya tersenyum saja guys. Lalu dia pun mencoba ujian itu, dan dia pun langsung diberikan soal guys. Berita itu pun viral dari Sabang sampai Merauke guys. Seluruh masyarakat pun sedang menunggu pria itu untuk menyelesaikan semua ujiannya. Dia pun sangat gampang guys dalam menyelesaikan ujian itu. Penjahat ini pun terus memantaunya. Dia pun yakin bahwasanya pria itu tidak akan lulus. Tapi ternyata pria itu pun lulus sempurna guys, dan nilainya pun sangat bagus. Dan dia pun langsung dilantik menjadi seorang polisi guys. Akhirnya dia pun menjadi polisi resmi, dan dia pun tidak takut lagi dalam menghalau seluruh penjahat. Dan lebih kerennya lagi, dia pun menjadi seorang kepala polisi langsung guys, tidak perlu menjadi kopral lagi. Lalu dia pun langsung datang ke kantor yang barunya. Dia pun langsung disambut oleh seluruh anggotanya guys, dan langsung diberikan karangan bunga. Kalau sudah seperti ini, penjahat ini pun jadi ketar-ketir guys, karena dia sudah resmi menjadi seorang polisi. Polisi asli ini pun menyamar sebagai kuli beras. Dia pun ingin memberantas seluruh pedagang-pedagang nakal itu guys, yang merugikan masyarakat. Dia pun tahu guys bahwasanya pedagang nakal ini selalu mengurang-urangi harga di saat masyarakat ingin menjual beras kepadanya. Lalu dia pun mencoba menawarkan beras ini guys. Akhirnya pedagang ini pun meminta anggotanya untuk mengambil semua beras itu. Satu truk beras ini pun langsung ditimbang, dan dia pun langsung berikan uang itu guys. Lalu dia pun langsung menerimanya. Pria ini pun minta kepada pedagang nakal itu untuk memberikannya bon, karena dia ingin melihat berapa harga berasnya dicantumkan di situ. Begitu dia melihat notanya, ternyata benar saja guys, harganya pun tidak sesuai dengan perjanjian awal per kilonya, dan juga timbangannya pun dikurangi guys. Lalu polisi asli ini pun langsung mengeluarkan surat bahwasannya usahanya itu akan ditutup karena dia selalu merugikan masyarakat, dan perbuatan itu pun sangat merugikan orang. Dia pun langsung mengatakan bahwasannya berurusan denganmu bukanlah orang biasa, saya adalah seorang polisi. Lalu pedagang ini pun sangat terkejut mendengar itu guys. Akhirnya dia pun langsung menarik kumisnya, ternyata kumis itu kumis palsu. Polisi asli ini pun langsung nyuruh anggotanya untuk menyegel tempat itu guys, karena tempat itu sedang dipantau oleh polisi. Dia pun telah berhasil memberantas seluruh pedang-pedang nakal guys. Lalu polisi asli ini pun langsung datang ke tempat pembuatan beras itu guys. Ternyata tempatnya sangat jorok dan di bawah standarisasi. Lalu polisi ini pun menyuruh karyawan beras itu untuk menyiapkan nasinya guys. Lalu dia pun langsung bawa nasi itu. Dia pun langsung berikan nasi itu kepada penjahat ini guys. Lalu dia pun mengatakan cepat makan itu. Penjahat ini pun terkejut guys, datangi oleh polisi ini. Akhirnya dia pun mencoba memakannya. Ternyata rasanya sangat tidak enak dan tidak layak untuk dimakan guys. Dia pun sampai membuangnya. Lalu polisi ini pun mengatakan, itulah yang dirasakan masyarakat jika mengambil berasmu. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya masyarakat juga akan merasakan seperti itu? Dia pun langsung menyegel tempat itu guys, karena tidak layak untuk masyarakat. Lalu dia pun langsung merantas seluruh para penjahat itu guys. Dia pun mendatangi tempat-tempat para minum-minuman keras. Seluruh penjahat pun tidak ada yang bisa lolos dari kejaran polisi ini. Semenjak polisi ini menjabat, semua penjahat ketakutan guys, tidak ada lagi kekerasan di daerah itu. Polisi asli ini pun pura-pura ingin membeli bensin di SPBU ini guys. Dia pun tahu bahwasannya pemilik SPBU ini selalu memainkan meteran. Mereka pun selalu merugikan masyarakat, sehingga polisi asli ini pun akan membongkar semua kejahatan SPBU ini guys. Lalu dia pun langsung pulang. Dia pun menyuruh anggotanya untuk membeli bensin itu masing-masing dengan harga yang sama. Dan ternyata hasilnya tidak yang sama guys. Mereka pun selalu banyak korupsi dengan minyak itu, sehingga polisi asli ini pun langsung menutup semua SPBU itu guys. Yang ternyata milik SPBU itu adalah milik penjahat itu. Sehingga dia pun sangat marah sama polisi ini guys, karena usaha ilegalnya selalu diganggu oleh polisi itu. Semenjak polisi palsu itu menjadi polisi resmi, dia pun tidak bisa tidur guys, dan juga selalu terganggu semua bisnisnya. Sampai anggotanya pun bingung melihat bos mereka sudah 7 hari 7 malam tidak makan dan juga tidak minum. Anggota penjahat ini pun meminta kepada bosnya untuk melawan saja penjahat itu dengan kekerasan. Lalu bosnya pun mengatakan melawannya tidak perlu dengan kekerasan, tapi dengan rencana. Mereka pun punya rencana jahat guys untuk menghabisi kakek dan juga nenek polisi itu. Karena mereka tidak mampu melawan polisi itu, terpaksa korbannya adalah keluarganya. Nenek ini pun langsung tabrak menggunakan mobil oleh seluruh anggota penjahat itu guys. Mobil itu pun sampai terjatuh dari atas jembatan itu dan sampai jatuh ke bawah sungai. Nenek dan kakeknya pun langsung tewas di tempat guys. Lalu polisi ini pun langsung diberitahu sama anggotanya bahwasanya kakek neneknya sedang ada kecelakaan dan masuk ke dalam jurang. Dia pun melihat kakek neneknya itu sudah diangkat ke atas guys, dan ternyata mereka sudah kaku. Dia pun melihat fotonya ada di tengah-tengah kakek neneknya itu. Polisi ini pun sangat syok dan juga sedih guys, karena dia melihat kakek neneknya itu sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Dia pun sudah tahu bahwasanya pelakunya adalah penjahat itu pastinya. Lalu dia pun dapat telepon dari penjahat itu guys. Dia pun mengatakan itu baru saja keluargamu yang aku habisi, sebentar lagi kamu yang akan aku habisi. Tapi polisi ini tidak mau balasnya langsung guys. Dia pun ingin menyelesaikan dulu kremasi dari kakek neneknya itu guys, baru dia akan balas dendam. Lalu dia pun dapat telepon lagi dan dia pun langsung mengangkatnya guys. Dan ternyata penjahat itu semakin mengancam. Dia pun mengatakan bahwasanya aku akan menghabisimu tepat di makam kakek nenekmu, sehingga dia pun sangat marah guys.
Polisi jujur ini pun langsung mundurkan diri karena percuma saja mempunyai seragam tapi tidak ada gunanya. Dia pun mengatakan kepada kepala polisi itu bahwasannya seluruh penjahat itu sudah makin merajalela. Mereka pun menangkap para wanita untuk dijadikan sandera. Sehingga polisi jujur ini pun mengatakan kepada atasannya bahwasannya penjahat sudah makin merajalela, tapi polisi tidak ada bergerak sama sekali. Lebih bagus seragam itu dilepas saja karena tidak ada gunanya. Lalu dia pun mundurkan diri guys sebagai polisi. Dia pun melawan para penjahat-penjahat itu tanpa seragam polisinya guys dan tanpa anggotanya. Lalu dia pun langsung menerobos masuk ke markas penjahat itu guys, sampai mereka pun semuanya berterbangan. Ketua penjahat ini pun mencoba untuk kabur guys, tapi dia langsung menghantam mobilnya sampai dia pun langsung keluar dari mobilnya. Dia pun sudah ngamuk guys, dan dia pun tidak akan memaafkan seluruh para penjahat-penjahat gitu yang sudah merajalela, mengganggu masyarakat dan juga menyakiti. Karena penjahat itu mengira bahwasannya pria ini jago karena seragamnya, tapi dia membuktikan guys, tanpa seragam dia pun bisa menghabisi seluruh penjahat-penjahat itu. Karena kekuatan pria ini bukanlah kaleng-kaleng guys, dia pun bisa menghabisi penjahat itu dengan sekali pukulan saja. Mereka pun tidak ada yang mampu melawannya guys, karena tenaganya lebih kuat dari 5 tenaga kuda. Semua anggota penjahat itu pun kalang kabut dibuat oleh pria ini guys. Ketua penjahat ini pun langsung menembaknya, tapi jagonya dia bisa mengelak dari peluru itu guys. Lalu dia pun langsung mengambil besi dan melemparkannya kepada penjahat ini. Untung saja dia bisa mengelak guys. Lalu penjahat ini pun langsung kabur lagi, tapi pria itu tidak akan membiarkan dia kabur guys. Dia pun datang menjumpai ketua penjahat itu sambil menyeret anggotanya yang sudah tiada. Pria ini pun langsung melemparkan anggota penjahat itu guys ke depannya sampai dia pun ketakutan guys. Lalu dia pun langsung mengambil palu dan ingin memukulnya, tapi tidak jadi. Ketua penjahat ini pun mengira bahwasannya dia sudah tiada, tapi ternyata dia masih hidup. Dia pun beritahu sama pria itu di mana para wanita-wanita yang mereka tangkap, dan dia pun menyarankan untuk pria itu melepaskan mereka agar penjahat ini bisa kabur guys. Pria ini pun masih memikirkan seluruh para tawanan itu guys, sehingga dia pun bersedia untuk menolong mereka, sehingga ketua penjahat ini pun bisa kabur. Akhirnya dia pun lari guys. Pria ini pun langsung buka kontainer itu guys, tapi dia dihalangi oleh 2 anggota penjahat itu. Ternyata di dalam sudah banyak para wanita yang sudah ditawan oleh mereka. Akhirnya pintu kontainer itu pun terbuka guys. Seluruh para wanita ini pun langsung keluar. Kekasihnya pun juga ada guys yang memakai baju putih. Dia pun langsung menghajar kedua penjahat ini dan mereka pun langsung terbang. Dia pun lebih mementingkan nyawa para wanita ini guys daripada harus balas dendam sama ketua penjahat itu. Semua para wanita ini pun selamat alhamdulillah guys. Mereka pun sangat berterima kasih sama pria ini. Tapi dia melihat bahwasannya ketua penjahat itu mencoba kabur naik mobil. Akhirnya dia pun langsung menangkap ketua penjahat itu guys dan langsung bantingkannya. Kali ini dia pun tidak akan melepaskan lagi ketua penjahat itu yang sudah tepar. Dia pun melihat di atas ternyata masih ada kontainer guys. Lalu dia pun punya rencana dalam mengeluarkan langsung pistolnya. Karena dia tidak perlu mengotori tangannya untuk menghabisi ketua penjahat itu. Dia pun menembakkan kontainer itu guys sampai kontainer itu terjatuh dan menghabisi ketua penjahat itu guys. Akhirnya ketua penjahat itu pun langsung pulang ke kampung halamannya di neraka guys, dan filmnya pun akhirnya selesai.